Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Aditya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, kampus Universitas Negeri Manado, tahun 2022. Siap melaksanakan UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Udah pada sarapan belum? Udah. Sama apa? Roti. Baik, sebelum pembelajaran alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa untuk kelancaran ya dan ada di dalam keberkahan dalam rangka menuntut ilmu ya. Yang selanjutnya untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan menghargai jasa-jasa para pahlawan kita, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Untuk lagunya, lagu Padamu Negeri ya, atau Bagimu Negeri ya. 1, 2, 3. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak akan coba cek dulu kehadirannya ya. Ade Bahtiar, Adi Mulyadi, Andit Hidayat, Anggita, Arsy, Chelsea, Dendi, Devi, Bidin. Sebelum memasuki pembelajaran yang sekarang,
Bapak ingin menanyakan dulu materi atau pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Karena ini masih berhubungan ya, materi yang sekarang dengan materi yang sebelumnya. Masih ada yang ingat materi apa waktu pertemuan sebelumnya? Silakan angkat tangan. Ya, Depi, silakan berdiri. Memanipulasi gambar adalah proses transformasi atau mengubah sebuah foto dengan menggunakan metode dan teknik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Udah, baik. Tekan. Nah, masih ada yang ingat ya? Materi minggu lalu atau pertemuan sebelumnya yaitu tentang manipulasi gambar. Nah, ini masih berhubungan dengan materi kita hari ini yang akan kita pelajari ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang mengevaluasi penggabungan antara gambar, bitmap, dan vektor. Nah, di dalamnya itu nanti ada manipulasi gambar lagi. Jadi masih berkaitan dengan materi minggu lalu ya. Namun untuk sekarang itu ada kombinasi antara memanipulasi gambar seperti menghapus background atau mengedit backgroundnya. Nanti ditempel atau digabungkan dengan antara gambar bitmap dengan gambar vektor ya. Nah, selanjutnya Bapak akan sampaikan dulu tentang indikatornya dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini. Baik, ini materinya tentang mengevaluasi penggabungan gambar bitmap dan vektor. Nanti di dalam proyeknya kita akan coba membuat spanduk ya. Nah, untuk indikatornya atau kompetensi dasarnya, mengevaluasi penggabungan gambar, vektor, dan bitmap. Indikator pencapaian kompetensinya, menguraikan karakteristik penggabungan gambar, vektor, dan bitmap. Yang kedua, mengkombinasikan gambar, vektor, dan bitmap. Lalu, yang kedua, membuat desain penggabungan gambar, vektor, dan bitmap raster. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, melakukan penggabungan gambar, vektor, dan bitmap. Yang kedua, mengubah gambar, vektor, ke bitmap, dan sebaliknya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nanti melalui kegiatan diskusi berkelompok, siswa mampu menguraikan karakteristik penggabungan gambar, vektor, dan bitmap. Mempelajari materi pada sumber belajar yang diberikan dengan baik dan benar. Nah, jadi nanti pada saat proses pembelajarannya, kita harus memahami untuk apa sih kita belajar tentang penggabungan antara bitmap dan vektor ya. Ini nantinya dapat kalian gunakan pada saat membuat desain. Baik itu desain spanduk ataupun desain brosur atau pamflet dan sejenisnya sebagai sarana advertising atau pembuatan iklan ya. Nanti kalau kalian sudah mahir, digabungkan ya dari keahlian kalian atau capaian pembelajaran kalian yang minggu lalu tentang memanipulasi gambar. Nah, itu bisa digabungkan nanti. Jadi memanipulasi gambar itu tidak hanya untuk gambar bitmap saja, tetapi vektor pun bisa ya dimanipulasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya nanti manfaat kalian untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum nyampe ke pembelajaran, Bapak ingin ice breaking dulu. Untuk permainannya, untuk kali ini nama permainannya itu harimau. Pernah dengar nggak? Nggak. Kan harimau masa nggak pernah dengar? Harimau tahu? Kenapa pada geleng-geleng? Tahu kan harimau? Apa harimau? Hewan ya, hewan buas ya. Nah, permainannya Bapak kasih nama harimau. Nah, aturan mainnya gini. Nanti Bapak akan menceritakan atau membuat prolog atau semacam apa ya? Cerita lah. Nanti pada saat Bapak menyebutkan atau mengucapkan kata harimau, kalian angkat ya. Yang jarinya kayak gini angkat, yang di bawahnya gini ambil. Ngerti nggak? Jadi ini kecepatan tangan kalian saja. Cepat-cepat ya. Ngerti nggak?
Ngerti? Jadi pada saat Bapak sebutkan harimau, awas ya, kata harimau ya, bukan yang lain. Pada saat Bapak mengucapkan kata harimau, yang tangannya di atas tarik, jangan sampai kena, yang di bawah secepat mungkin ambil tangannya kayak gitu. Ngerti? Ngerti ya? Oke, kita coba ya. Siap posisinya, ditempelkan. Oke, perhatikan. Pada suatu hari, belum, hari ini. Kata Bapak juga kan harimau ya. Siap. Pada suatu hari, ya, Tono pergi ke hutan belantara. Di jalan, dia bertemu dengan hari. Kan harimau, hari kan nama orang, ya. Harimau, ingat, yang diangkat itu harimau. Siap, konsentrasi. Udah siap ya. Ini kecepatan nih, kecepatan respon kalian sama pendengaran. Wah, jangan salah dengar. Ulangi lagi. Pada suatu hari, Tono pergi ke hutan belantara. Ya. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan hari. Masih ada. Ya. Nah, setelah itu, Tono dan hari, dia masuk ke tengah hutan untuk mencari kayu bakar. Pada saat mereka mencari kayu bakar, di tengah-tengah hutan ada suara Budi. Ya. Ternyata Budi juga sama lagi cari kayu bakar. Ya. Berangkatlah mereka bertiga, ya, bareng-bareng nyari kayu. Ternyata pada saat di keheningan, ya, pada saat mereka sedang asik mencari kayu bakar, terdengar suara Rudi. Setelah itu, jadilah berempat mereka, ya. Tadi ada siapa? Tono, Hari, siapa? Budi, sama Rudi. Bertambahlah mereka menjadi berempat mencari kayu bakar. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara harimau. Ada yang kena nggak? Ada yang kena, Cung? Ada yang kena? Ada? Lanjut lagi. Masih berlanjut nih. Kita lanjut. Setelah mendengar suaranya, ya, mereka pun lari terbirit-birit keluar dari hutan belantara tersebut. Tetapi tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadari, ternyata harimau mengikuti mereka sampai keluar hutan. Ada yang kena lagi nggak? Gimana, mesti melanjut? Oke, lagi ya. Nah, setelah mereka keluar dari hutan, setelah mereka dikejar, ya, ternyata hewan tersebut kecapean. Hewan ya. Ternyata hewan tersebut kecapean, ya. Dia tidak melanjutkan lagi pengejaran keempat orang yang sedang mencari kayu bakar tadi. Setelah itu, ya, lalu dia memasuki hutan kembali. Setelah di hutan, harimau udah ada, masih ada yang kena? Udah aja dulu, kalau lama-lama ceritanya nanti nggak beres-beres belajarnya ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Udah siap belajar? Atau masih mau main? Belajar dulu ya, belajar dulu.
sebelum memasuki ke materinya, Bapak ingin bertanya dulu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Itu hubungannya dengan penggabungan antara gambar bitmap dan vektor. Ini masih berhubungan dengan materi kita yang pertemuan paling awal tuh, yang pertama ya. Ini masih ada hubungannya. Jadi sebelum berlanjut ke materinya, Bapak ingin bertanya dulu, apa itu bitmap dan vektor? Silakan, ada yang mau jawab? Ya silakan Didin, boleh berdiri. Gambar bitmap adalah yang terdiri dari susunan titik atau piksel. Ya. Sedangkan vektor adalah gambar yang diciptakan dari bentuk, garis, bidang, dan warna. Udah? Iya. Tepuk tangan. Nah, baik, Bapak hanya menambahkan saja. Tadi sudah diulas oleh Ririn, benar ya. Khusus untuk gambar bitmap itu cirinya terlihat dari formatnya ya. Seperti JPG itu sudah pasti tipenya gambar bitmap. Kalau vektor itu cirinya PNG biasanya. Itu hubungannya dengan kartun atau gambar animasi ya untuk vektor. Kalau JPG bitmap itu hubungannya dengan foto atau gambar utuh seperti biasa ya. Baik, yang selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan dulu materi. Nah ini kelihatan ya. Nah, yang pertama bitmap adalah terbentuknya dari banyak titik dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Gambar ini merupakan hasil susunan warna yang mewakili dari beberapa piksel warna dan tampil pada layar monitor. Nah, cirinya kalau gambar bitmap itu ketika di zoom atau diperbesar, dia akan kelihatan pecah. Pada saat dia blur atau pecah, itu kelihatan titik-titik semacam apa ya? Gini nih contohnya. Misalkan Bapak ambil contoh. Lihat, makin diperbesar, dia akan semakin pecah nih. Nah, kayak kotak-kotak ini kan? Nah, yang seperti ini disebutnya piksel. Nah, titik-titik kayak gini ini piksel nih. Itu ciri dari gambar bitmap ya. PNG dan GIF. Yang selanjutnya, untuk vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis poligonal. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan dan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis warna, warna isi, node, dan lainnya. Nah, ini perbedaannya. Ya. Untuk gambar bitmap, kurang lebih tadi yang seperti Bapak contohkan, pada saat diperbesar dia akan pecah. Tetapi untuk gambar vektor, pada saat dia di zoom, dia nggak akan pecah, tetap stabil, ya. Itu perbedaannya. Nah, ini perbedaannya. Di dalam bitmap tersusun dari piksel, sedangkan di vektor tersusun dari objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Terus resolusinya bersifat dependent. Kalau vektor independen, jadi tidak dipengaruhi resolusi ya. Jika diperbesar untuk bitmap, hasil gambarnya akan blur atau pecah atau rusak. Sedangkan vektor jika diperbesar, hasil gambar akan tetap bagus atau tidak pecah. Nah, itu perbedaannya tadi ya, yang Bapak sebutkan. Yang selanjutnya, untuk bitmap digunakan gambar kompleks seperti ragam warna dan bentuk beraneka ragam. Contohnya, foto hasil bidikan kamera. Bisa kamera HP, bisa kamera DSLR. Nah, itu kurang lebih pasti yang berformat bitmap. Lalu digunakan untuk ilustrasi
berbentuk geometris sederhana, warna solid atau gradasi tanpa banyak variasi warna ya untuk vektor. Format penyimpanannya untuk bitmap itu ada PSD, TIFF, JPG, GIF, dan BMP. Sedangkan yang vektor ciri khasnya itu AI, CDR, FH, dan EPS. Lalu kualitasnya tergantung pada jumlah piksel. Jadi kalau bitmap itu kalau mau bagus berarti harus yang resolusinya tinggi. Tapi itu ukuran hubungannya dengan ukuran memori. Makin tajam, makin tinggi resolusi, maka makin besar ukuran si file gambarnya. Itu kelemahan dari gambar bitmap. Sedangkan kalau vektor, kualitas grafik tidak bergantung pada jumlah piksel. Dia mau berapapun tetap akan tajam ya, itu bedanya. Nah, untuk memperjelas, nanti pada saat praktik ya, Bapak akan putarkan dulu videonya. Ini masih berhubungan sama yang tadi ya. Nah, ini prosesnya ya, kalian perhatikan, nanti akan dipraktekkan. Ini pemilihan objek bahannya. Makin banyak objek, makin bagus, makin kompleks ya. Nah, ini dicontohkan seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang silakan kalian buka bukunya di halaman 149. Silakan kalian analisis dulu, kalian pahami dulu. Kurang lebih langkah-langkahnya sama seperti yang tadi Bapak sampaikan di video pembelajaran ya. Baik, sudah? Nah, selanjutnya sesuai dengan materi yang tadi disampaikan di awal, kita akan mencoba membuat proyek yaitu pembuatan atau mendesain spanduk ya. Nah, untuk spanduknya itu nanti Bapak tentukan temanya biar sama ya kurang lebih. Yang selanjutnya sekarang kita akan bagi dulu kelompoknya agar nanti pada saat proses pembelajarannya kalian ada diskusi ya bersama kelompok kalian. Di sini Bapak sudah bagi kelompoknya. Nah, ini kelihatan. Untuk kelompok yang pertama, kelompok 1, Didin, Dani, Heni, Rani, Dendi. Kelompok 2, Ririn, Devi, Neng Fitri, Rizky. Kelompok 3, Vera, Revalina. Nah, sekarang silakan nyalakan komputernya.
Untuk mempermudah langkah-langkahnya nanti Bapak sambil putarkan saja videonya ya. Sudah dinyalakan komputernya? Lagi proses. Nah, sambil menunggu proses menyalakan komputernya, Bapak mau menampilkan dulu, tadi kan langkah-langkah di dalam materinya ya. Nah, nanti ke depannya kalian itu setelah bisa mendesain spanduk, berarti kan harus dicetak spanduknya ya. Nah, berhubung di sini kita tidak ada mesin khusus, itu harus menggunakan mesin digital printing ya. Nah, supaya ada gambaran, Bapak sampaikan dulu. Bapak perlihatkan videonya khusus untuk digital printing itu kayak gimana sih gitu. Nah, ini lagi ngedesain ya. Ini ceritanya bikin spanduk. Nah, ini mesinnya. Ya. Kurang lebih sebesar ini. Ini ada yang 3 meter, ada yang 5 meter. Besar ya. Nah, ini bahannya. Kalau kita itu kertasnya lah. Lu bayangin ribetnya ya, kayak gimana. Nah, ini mencari desain yang akan dicetak. Ini gambar yang udah jadi ya. Langsung saja ke prosesnya biar nggak lama. Nah, ini mesinnya ya. Nah, ini namanya print head yang kayak setrikaan maju mundur tuh, ke samping tuh. Nah, dia yang nyetaknya. Nah, udah jadi ini spanduk ini. Nah, lihat dia prosesnya tuh. Udah kebayang? Terlihat ya. Nah, masalahnya nanti akan kita desain itu kan nggak ada mesinnya. Nah, makanya tapi di sini Bapak gunakan untuk ilustrasi dulu biar ada bayangan menggunakan printer biasa dulu ya. Tapi kalian jangan beranggapan oh berarti bikin spanduk bisa pakai yang gini, enggak ya. Beda lagi mesinnya. Ini khusus kertas saja ya. Tapi kurang lebih cara kerjanya sama. Nanti akan terlihat proses print head-nya, terus tintanya juga sama yang digunakan itu adalah CMYK ya. Di mesin digital printing itu yang digunakan tinta CMYK, yang printer biasa juga sama CMYK. Karena itu merupakan standar internasional ya. Nah, untuk proses kerjanya, Bapak tampilkan videonya. Nah, ini printer. Mana ya? Nah, sama kan ada yang ke pinggir-pinggirnya, tapi ini kecil gitu bedanya. Kalau digital printing itu besar. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, jadi yang ada di dalam mesin printer itu kurang lebih sama. Cuman ini tidak terlihat karena dibungkus sama casingnya saja ya. Sampai sini paham? Paham? Nah, jadi nanti setelah selesai kalian mendesain, nanti dipresentasikan ya, lalu dicetak saja di sini sebagai gambaran bahwa kita sudah bikin spanduk. Nah, jadi nanti anggapannya gini, kertas ini adalah bahan spanduk. Ya, nanti dicetak, nanti bisa tampil di sini gitu ya. Nah, yang selanjutnya udah nyala komputernya. Kalau sudah, nanti pada saat proses
pengerjaannya, bahan-bahan yang kalian gunakan yang pertama sudah pasti komputer. Terus apa lagi yang dipakai buat desain? Selain komputer, apa lagi? Pakai aplikasi nggak? Pakai aplikasi. Aplikasinya apa? Photoshop yang versi CS3 ya. Nah yang selanjutnya nanti kalian pada saat pengerjaannya, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit saja dulu. Nanti kalau cukup, kalau masih memungkinkan nanti ditambah lagi waktunya ya. Nah nanti setelah 10 menit ternyata waktunya belum cukup, nanti Bapak tambah lagi, disesuaikan saja ya. Tapi nanti sambil proses editing Bapak cek satu-satu ya. Nah selanjutnya nanti pada saat kalian setelah atau pada saat proses editing di kelompok itu ada yang mengisi LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah nanti di sini jangan lupa kasih nama kelompok, terus nama anggotanya siapa saja dituliskan. Nah di sini perintahnya, buatlah rancangan spanduk dengan tema penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang dipakainya di sekolah mana? Sekolah kita saja ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai pada saat penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran baru tahun depan ya. Lalu nanti ada yang bertugas sebagai yang menuliskan atau mencatat langkah-langkah penyelesaiannya. Seperti biasa, langkahnya gimana yang pertama didokumentasikan di sini gitu ya. Nah nanti setelah selesai dipresentasikan. Nah nanti pada saat dipresentasikan ada yang membacakan langkah-langkahnya dari LKPD, ada yang bagian proses editing juga ya. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, aku bagikan dulu LKPD-nya. Nah silakan sekarang kalian mulai. Bapak kasih waktu tadi 10 menit yang pertama dulu ya. Nanti kalau ada yang masih belum selesai atau masih kurang, boleh ditambah lagi. Silakan mulai dari sekarang. Semuanya berdiskusi ya. Dibantu jangan satu orang, jangan 2 orang, tapi semuanya ikut mengerjakan. Waktunya sudah habis ya. Sekarang kita akan coba menguji hasil karya kelompok kalian masing-masing ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar bitmap dan vektor. Pertama, membuka aplikasi Adobe Photoshop CS3, lalu
lagi sekali lagi kelihatan ya. Ini gambarnya. Nah ini hasilnya ya. Ya sudah, kalau sudah boleh ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ini masih bisa dicetak kok hasil desain kalian. Nanti hasil gambarnya dibuat JPG, terus bisa kalian bawa ke tempat percetakan, dikirim. Nanti tinggal kita minta jasanya saja. Tolong dicetakkan ukuran berapa kali berapa. Dan mereka pun pasti sudah paham, tinggal langsung dicetakkan kayak gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk penggabungan antara gambar bitmap dan vektor. Nah dalam hal ini yang menjadi gambar vektornya kurang lebih ini nih. Ini gambar sekolah, gambar vektor ya. Terus logo-logo ini juga sebagian ada yang gambar vektor. Lalu di bagian gambar ini juga berbentuk gambar bitmap. Dan sekarang kita coba akan mengevaluasi dulu ya hasil pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, apa saja yang kalian dapatkan. Ada yang mau menyampaikan hasil analisis atau evaluasinya? Silakan. Ya, Ririn, boleh berdiri saja. Pada pembelajaran ini, kita dapat memahami cara menggabungkan gambar bitmap dengan vektor dengan diterapkan saat pembuatan desain. Udah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, nah Bapak hanya menambahkan saja tadi yang disampaikan oleh Ririn. Jadi untuk penggabungan antara gambar bitmap dan vektor kalian ini sebetulnya tidak hanya untuk membuat atau mendesain spanduk saja ya. Tapi ini bisa kalian buat dalam tahapan pembuatan brosur atau pamflet. Kalau spanduk kan dicetak ya seperti itu. Baik, untuk hari ini Bapak rasa cukup untuk materinya. Gimana belajarnya hari ini? Capek nggak? Menyenangkan? Kurang waktunya? Atau ditambah lagi? Kelamaan tadi di pas desain ya. Sebelum mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita refleksi dulu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan kalian kembali dulu ke duduknya seperti semula dulu. Silakan. Diambil lagi kursinya. Ini kosong nih. Ini kosong. Udah? Nah sekarang silakan kalian buka HP-nya, nyalakan kuotanya. Kita akan merefleksi dulu. Seperti biasa menggunakan Google Form. Untuk linknya sudah dikirimkan di grup kelas. Silakan bisa diakses dari sekarang. Sekali lagi, Bapak sarankan hasil dari pembelajaran kita hari ini itu harus kalian manfaatkan, harus kalian pergunakan sebaik mungkin ya, jangan sampai disalahgunakan. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah bisa memanipulasi gambar, terus sekarang kalian sudah bisa menggabungkan beberapa gambar antara gambar bitmap dan gambar vektor. Nah silakan kalian bisa berkreasi di situ, bisa berimajinasi, asalkan yang positif-positif saja ya. Jangan sampai disalahgunakan keahlian kalian nantinya. Nah selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian, untuk menambah keahlian kalian, kalian bisa menghubungi Bapak atau nanti misalkan Bapak lihat, Bapak cek
dari LKPD apakah sudah bisa memenuhi standar KKM. Kalau belum, nanti kemungkinan remedial. Kalau tidak, misalkan sudah mencukupi, hanya ditambah pengayaan saja ya. Nah sekarang silahkan untuk LKPD-nya dikumpulkan dulu oleh perwakilan kelompok saja, dikedepankan saja. Baik, yang selanjutnya sudah semuanya untuk refleksi? Udah. Nah sekarang silahkan kalian dikeluarkan aplikasinya. Kalau sudah disimpan, dikeluarkan dari aplikasi Photoshop-nya, lalu di shutdown, matikan komputernya. Sudah dimatikan? Baik, ini sebagai penutup saja ya. Bapak ingin lihat semangat kalian lagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, tepuk tangan untuk semuanya ya. Mungkin untuk hari ini Bapak rasa cukup itu dulu ya. Silakan sebelum mengakhiri pembelajaran ditutup dengan doa dulu. Boleh dipimpin oleh KM, silakan. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, silakan.